Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Shalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN 2 Cikone, juga tidak lupa materi yang insya Allah akan melakukan pembahasan materi terkait pembelajaran mendalam, yang mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan pembelajaran mendalam yang mana mungkin ini yang harus dilakukan mungkin rangkaian kegiatan, karena ada on dan juga nanti akan kembali terkait pembahasan ini, yaitu terkait pembelajaran mendalam sebagaimana mungkin kemarin telah melaksanakan kegiatan selama 5 hari, yaitu terkait materi-materi yang mungkin telah disampaikan oleh narasumber. Alhamdulillah, sekarang mungkin akan dilakukan pembahasan oleh Pak Roni dan Bu Devita. Pembelajaran mendalam ini tentunya sebagaimana yang mungkin tadi juga sudah disampaikan, ini bukan berubah atau bukan kurikulum baru, tetapi hanya proses pendekatannya yang lebih diperdalam, sehingga pada pelaksanaannya kegiatan pembelajaran di sekolah atau di kelas itu menjadi lebih bermakna dan lebih bermanfaat. Karena kebanyakan ketika kita mungkin salah dalam melakukan pendekatannya, atau mungkin salah dalam bagaimana cara kita menyampaikannya, atau mungkin salah kita dalam memberikan materinya kepada anak, maka hasilnya pun tidak akan seperti apa yang kita harapkan. Nah, melalui pembelajaran mendalam ini kaitannya dengan guru, yaitu diharapkan guru itu bisa menerapkan. Jadi apa yang dipelajari mungkin di kegiatan ini kemarin, ini harus bisa ditularkan. Kita berbagi hal baik atau hal positif, yang mana harapannya itu pola pikir kita itu bisa lebih bertumbuh. Yang namanya bertumbuh itu kan, yang namanya bertumbuh berarti harus ada perubahan, harus ada pergeseran. Karena tidak mungkin akan dikatakan tumbuh kalau contoh mungkin dalam makhluk hidup yang lain itu tidak ada perubahan, tidak perkembangan, maka dikatakan mungkin mati. Nah, kebanyakan orang yang tidak mau bertumbuh itu, ya ketika kita
atau melaksanakan kegiatan pembelajaran itu menganggap siswa itu mungkin sebagai tidak dianggap sebagai manusia di luar sana. Nah, yang diharapkan oleh kita, karena di kita juga ya alhamdulillah gitu kan, kita sudah mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam itu, maka apa yang kita dapatkan harus bisa kita realisasikan juga gitu di sekolah kita, sehingga kedepannya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih berkualitas lagi. Nah, yang selanjutnya mungkin kegiatan pembelajaran mendalam ini harus kalau bisa mungkin harus dikaitkan dengan visi dan misi di sekolah kita. Terkait dengan visi di sekolah kita, kalau ditinjau dari selama kegiatan pembelajaran mendalam ini harus yang lebih simpel, mudah diingat dan mudah dipahami. Itu ketika kita mengikuti kegiatan PPM ya, mungkin visi kita kan sebenarnya agak panjang sih sebetulnya, karena visi itu sebenarnya bisa dirubah tatkala visi itu tidak sesuai dengan tujuan atau harapan kita, gitu kan. Jadi manakala tidak tercapai atau mungkin dalam jangka waktu singkat atau tidak tercapai, maka mungkin visi kita perlu diperbaharui seperti itu. Karena visi juga kan mungkin menentukan arah mana yang akan kita tuju. Karena percuma ibaratnya kita sedang berlayar tanpa kita mempunyai yang namanya kompas begitu, yang mungkin nantinya akan tersesat, jadi tujuannya tidak jelas. Makanya visi dan misi itu sebisa mungkin harus lebih jelas sehingga bisa nanti dipahami gitu. Yang selanjutnya yang mungkin terkait dengan pengelolaan mungkin pedagogi. Nah, itu juga mungkin nanti akan dibahas lebih dalam lagi oleh pemateri terkait mungkin kemitraan pembelajaran atau menciptakan lingkungan belajar, dan tentunya kita memanfaatkan digitalisasi atau ya sekarang kan sudah zaman digital, maka ini harus bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Di paripurna paling udah sampai Chromebook atau mungkin yang lainnya rusak, tidak terpakai, jadi mendingan rusak setelah dipakai daripada rusak dimakan oleh waktu seperti itu. Jadi manfaatkan, termasuk mungkin silakan bapak ibu guru yang baik gitu ya, manakala tidak ada laptop, kita tidak punya laptop, karena sekarang orang yang tidak mau belajar digital tentunya dia akan tertinggal seperti itu. Makanya sekarang ya kuasailah, karena zaman digital, yang serba digital. Silakan pergunakan fasilitas yang ada di sekolah, baik itu Chromebooknya atau yang lainnya, silakan. Karena untuk kemajuan tidak ada salahnya gitu kan. Daripada ya rusak tidak terpakai seperti itu. Maka apalagi kan sekarang di antara rekan-rekan kita sedang mengikuti PPG dan sebagainya seperti itu. Maka ketika kita tidak memahami tentang digital atau mungkin kita menutup diri, maka tentunya sakal yang jumboge kurang terlalu beban. Jadi kumaha seperti itu. Itu mungkin terkait pembelajaran mendalam. Yang
kelas bawah dengan guru kelas atas, silakan kita berkolaborasi, atau mungkin dengan lingkungan sekitar juga, dengan paguyuban kita boleh berkolaborasi. Tujuannya yaitu untuk memajukan sekolah atau lingkungan belajar di sekolah kita supaya lebih meningkat lagi seperti itu. Bapak dan Ibu, mungkin sekedar pembukaan itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan lebih jelas lagi akan disampaikan oleh pemateri. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah membuka acara ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah sedia hadir untuk sebenarnya bukan pemateri, Pak, lebih kepada sharing lah, Pak, mungkin karena kalau bahasanya pemateri mungkin jam terbangnya harus sudah banyak. Sedangkan saya di sini bersama Bu Devita jam terbangnya hanya 5 hari. 5 hari dari pagi sampai jam 4. Berbagai materi sudah dipelajari, namun dengan keterbatasan waktu kami juga di sini nanti untuk presentasinya hanya akan ada 4 pembahasan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai konsep pola pikir bertumbuh. Yang kedua mengenai pengertian pembelajaran mendalam. Yang ketiga mengenai kerangka pembelajaran mendalam. Dan yang keempat rancangan pelaksanaan pembelajaran mendalam. Kenapa hanya segini? Karena kalau dijelaskan sesuai dengan yang kami pelajari kemarin pada waktu 5 hari mungkin tidak akan cukup untuk 1 hari, Pak. Jadi untuk yang pertama, dalam pembelajaran mendalam seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, betul sekali, sudah sangat jelas bahwa pembelajaran mendalam ini bukan model pembelajaran yang baru, bukan kurikulum yang baru, hanya menjadi model pendekatannya saja, Pak. Cara pendekatannya dengan menggunakan pembelajaran mendalam. Supaya tidak bingung, pasti bingung apa itu pembelajaran mendalam, kumaha, gimana, kumaha kapayuna. Supaya lebih jelas kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai konsep pola pikir dalam pembelajaran mendalam. Salah satu pola pikir yang ada dalam pembelajaran mendalam yaitu ada yang namanya pola pikir tetap dan juga ada pola pikir bertumbuh. Kenapa hanya ada 2? Salah satu dalam pembelajaran mendalam ini kita berangkat dari pola pikir tetap dulu. Pola pikir tetap biasanya selalu terngiang-ngiang dikarenakan kita tahu keterbatasan diri sendiri. Kita tahu kelemahan kita tahu apa kekurangan dari kita tahu apa yang kita tidak bisa, kita tahu kita mampu atau tidak, kita juga tahu apakah kita bisa atau tidak. Salah satu dari konsep pola pikir yang ada di sini, salah satunya ada yang namanya pola pikir bertumbuh. Kita pahami dulu, pola pikir itu apa sih? Naon sih pola pikir? Terngiang-ngiang dalam kehidupan sehari-hari selalu banyak yang bicara si eta mah pola pikirna seingetna kitu we jeung kitu. Padahal ketika ditanya benar-benar apa sih arti pola pikir,
kok bisa menjudge seseorang bahwa dia pola pikir nasa itu nak itu? Pola pikir di sini salah satunya yaitu mindset pemikiran dari diri kita sendiri. Naon di mindset? Mindsetnya nyata cara berpikir, atau sudut pandang atau kerangka kerja mental yang mempengaruhi cara seseorang memandang diri sendiri, orang lain, atau situasi yang berada di sekitarnya. Seperti yang sudah tadi saya bilang, ketika pola pikir kita dipengaruhi oleh apa yang ada di sekeliling, apa yang kita lihat, apa yang ada di lingkungan sekitar, itu tidak bisa menjudge atau menyimpulkan bahwa itu benar seperti itu. Salah satu contohnya, ketika kita berpikir bahwa orang pendiam adalah orang yang tidak bisa mengerjakan apa-apa. Rata-rata orang bilang orang yang diam itu tidak bisa apa-apa. Padahal ketika kita mengetahui sudut pandang dari yang lain, misalkan saya menjadi orang pendiam, tiap harinya diam di kamar, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Apakah yang kalian pikirkan tentang orang tersebut tidak bisa apa-apa? Kan belum tentu, betul? Bisa jadi orang diam tersebut dia mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, namun dia mengerjakan dengan cara dia ingin menyendiri. Salah satu contohnya seperti peneliti. Apakah peneliti harus berkeliaran di luar? Tidak juga, karena setelah dia mencari apa yang dia butuhkan, materi-materi yang dibutuhkan, dia juga pasti membutuhkan waktu untuk sendiri, untuk berpikir sesuai dengan kemampuannya sendiri. Ketika dia dipengaruhi oleh orang lain atau di lingkungan luar, bisa jadi kerangka yang dia sudah bikin bisa terpengaruhi oleh orang lain. Dalam pola pikir di sini akan mendikte tindakan yang dilakukan serta menentukan hasil yang diperoleh. Terlihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa manusia yang hidup yang ada di lingkungan sekitar kita semuanya pasti mempunyai watak yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang sama sekalipun yang menjadi suami istri. Suami istri biasanya mencari yang seimbang, mencari yang sefrekuensi, mencari yang sesuai dengan kebiasaan dia sendiri. Padahal dalam kenyataannya, meskipun sudah menjadi suami istri, dia tidak akan pernah bisa merubah pola pikir yang berada dalam alam sadar itu sendiri. Biasanya kita melihat orang tersebut ketika sedang berpacaran pasti semuanya terasa sama karena tidak diperlihatkan. Ketika aslinya diperlihatkan bahwa dia itu ternyata aslinya dia berpikirnya seperti ini. Kenapa dulu seperti ini? Nah, dari situ kan ada yang namanya pola pikir tetap, ada juga pola pikir bertumbuh. Kalau yang pola pikir tetap pasti dia pemikirannya akan sampai situ-situ saja. Tidak akan menerima masukan dari orang lain, tidak akan menerima perubahan dan modernisasi yang sedang kita kencar-kencarnya berada di dunia pendidikan, tidak juga bisa menerima
apa yang sudah menjadi ketentuan dari orang lain, supaya tidak bingung. Nah, yang tadi saya jelaskan mengenai jenis-jenis pola pikir ada di sini. Terus lanjut. Di sini yang pertama tadi ada pola pikir bertumbuh. Ada juga pola pikir tetap. Dalam pola pikir bertumbuh, di sini bahwa dia mempunyai keyakinan, kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Lain halnya dengan pola pikir yang tetap. Kalau orang yang berpola pikir tetap, dia meyakini bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak atau tidak bisa diubah. Contoh kecil, biasanya kalau mencari pekerjaan, semua orang melihat kualifikasi dari ijazah dan pengalaman. Dalam ijazah tertera di situ ada yang namanya apa namanya yang nilai akhirnya kan IPK, ya betul. IPK tidak bisa menentukan bahwa dia melakukan sesuatu bisa sempurna dan bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Karena apa? Karena di dalamnya bisa dipengaruhi oleh yang namanya pengalaman. Misalkan saya IPK 2,5 dan yang lain IPK 3,9. Dalam kesehariannya yang IPK 3,9 tidak pernah bekerja, tidak pernah mengerjakan apa yang kita kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Ketika kualifikasi melamar pekerjaan, saya yang IPK 2,5, dia yang 3,9, saya yang 2,5 mempunyai pengalaman kerja, dia yang 3,9 tidak mempunyai pengalaman kerja. Bisa dibuktikan ketika berada di lapangan. Secara konseptual, secara pengetahuan mungkin dia bisa lebih jauh dari saya. Tapi secara pengalaman dan jam terbang, biasanya orang yang sudah mempunyai pengalaman bisa berpikir lebih dari orang yang belum punya pengalaman. Saya kasih contoh lagi. Biasanya kita di sekolah selalu dibebankan dengan beberapa pekerjaan selain mengajar. Saya sebagai operator. Dulu ketika saya masih mempunyai pola pikir tetap, apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Apakah saya akan berhasil menjadi operator? Terngiang-ngiang terus dalam pikiran, seakan-akan pas ditugaskan untuk menjadi operator terasa berat sekali, sampai tidak bisa tidur karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Tetapi ketika melihat orang lain, oh ternyata dia juga bisa, dia juga mau belajar, dia juga selalu menerima masukan dari orang lain. Oke, sekarang saya akan coba. Setelah saya mencoba dan berjalan beberapa tahun, ternyata tidak kita sadari kita itu telah berpindah pola pikir yang tadinya PPT menjadi PBB. EPB bernama pola pikir bertumbuh, EPB. Ya, PPB, iya PBB. Salah. Ya, PPB seharusnya. Ternyata hal kecil yang dulu kita pernah takutkan, ketika kita berakselerasi, berani memutuskan dan berani mengambil keputusan, ternyata bisa. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Biasanya sebagai guru kita berpikir bahwa metode pembelajaran, kurikulum dan lain
bisa terlihat progres dari pembelajaran tersebut. Kok kenapa sekarang misalkan kurikulumnya begini, murid kita jadi begini misalkan. Salah satu kelemahan kita yaitu karena kita berpikirnya PPT. Tidak mau belajar dan juga tidak mau memunculkan potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Padahal kalau orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Karena setelah kita belajar, otomatis kemampuan itu akan datang sendiri. Nah, di sini juga biasanya orang yang mempunyai pola pikir tetap, dia selalu menolak apa yang menjadi perubahan dan juga yang ditugaskan. Kenapa menolak? Karena dalam hatinya dia berpikir, wah ini berat buat saya, ini saya tidak akan bisa. Yang pada akhirnya dia akan menghindar, akan menyerah sebelum berjuang. Otomatis ketika itu ditugaskan salah satunya oleh atasan kita, mindset dari atasan kita sudah terbentuk dari awal bahwa dia tidak mau belajar. Padahal semuanya berawal pasti tidak bisa, pasti tidak akan tahu bagaimana ke depannya. Tapi ketika kita berpikiran, oh iya Pak, siap, tapi mohon izin, saya mohon bimbingannya, bila mana ada kesalahan tolong saya diingatkan. Lain halnya ketika bilang seperti itu, pasti atasan, oh iya, padahal dia belum ada pengalaman, dia belum pernah mengerjakan, tapi dia mau belajar. Dalam pola pikir di sini, beberapa orang pasti berpikiran, naon sih cina itu kieu teh, dan tiba-tiba urang mah geus kieu mah cenah. Lamun anu keur kaya diroba, lamun anu keur alim moal beuleuh kumaha abi we cenah. Pasti aya di antaranya anu kitu. Hirup abi kumaha abi. Lamun hirup maneh eta kumaha abi, aya kitu. Dalam pola pikir ini, ketika suara yang ada di dalam pikiran kita masih terpaku pada PPT, rasa khawatir dalam dirinya tidak akan pernah hilang. Dia pergi ke sekolah, mau ditugaskan untuk rapat, misalkan ditugaskan rapat untuk sama kepala sekolah. Semalaman terus masih kepikiran, wah besok gimana? Apakah saya akan bisa? Apakah saya akan bisa untuk mengerjakannya? Pasti dalam dirinya kekhawatiran tersebut tidak akan hilang. Lain halnya dengan orang yang mempunyai pola pikir bertumbuh. Orang yang mempunyai pola pikir bertumbuh, dalam hatinya pasti dia optimis. Isuk mah kumaha isuk, urang mah pasti bisa. Lah, kembali ngobrol mah, angger we kenyataan mah misalkan. Dalam kejadiannya mungkin seperti itu, tetapi ketika mindset awal kita sudah dibentuk untuk tetap tidak ingin bertumbuh, pasti semuanya terasa berat, pasti semuanya akan menjadi susah. Padahal kalau kita sudah menyadari, meskipun kita tadinya pola pikirnya tetap, kita juga masih punya pilihan atau opsi. Ketika kita tidak bisa, kita bisa menanyakan sama orang lain. Ketika kita tidak bisa, kita bisa mencari dari sumber lain. Lain halnya sama orang yang berpikiran PPP. Dari awalnya sudah optimis, mendapatkan masalah pasti dia langsung mencari solusinya. Bukan malah bilang lah geus capek lieur keun kumaha. Pasti dalam pikirannya selalu terbesit sulit dan juga sulit. Yang selanjutnya,
di sini ada beberapa contoh. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Biasanya yang bersuara pola pikir tetap dalam hatinya selalu bilang kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resikonya untuk gagal akan besar. Kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Padahal ketika semua ini yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yakin semuanya ketika dari awalnya sudah malas, bisa dikatakan malas ya, karena kita tidak mau berkembang dan tidak mau keluar dari zona nyaman kita sendiri. Sedangkan yang dinamakan zona nyaman itu teh anu geus karasa merenah, anu geus karasa nginaheun, lah geus urang main di dinya sampai capek dulu pikiran nu saja. Tapi si suara pola pikir bertumbuh di dia, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Kita garis bawahinya yang belajar lalu mencoba lagi. Tidak semua yang kita lakukan selalu gagal dan tidak semua yang kita lakukan selalu berhasil. Ada kalanya kita berhasil mengerjakan sesuatu karena kita sudah mengalami proses atau fase gagal berkali-kali. Contohnya misalkan saya sendiri, tidak usah orang lain. Saya misalkan dalam pembuatan materi pembelajaran di kelas saya. Saya sudah membuat rancangan pembelajaran sedemikian rupa. Tetapi hasilnya ketika saya lakukan di kelas, bahwa masih ada beberapa anak yang tidak bisa mengerjakan soal yang saya kasih. Dalam hati, apakah mereka yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dari saya, atau saya yang tidak bisa ngasih materi sesuai dengan keinginan murid yang ada di kelas saya? Setelah dianalisis dan melakukan beberapa kali percobaan, ternyata bisa jadi keduanya berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran tersebut. Selanjutnya saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Biasanya ini terjadi kalau di sekolah antara bendahara dan juga operator. Menerima pekerjaan yang bisa dikatakan jantungnya sekolah merupakan resiko yang paling tinggi. Karena apa? Selain kita harus mendidik dan mengajar di kelas, kita juga harus menerima tugas tambahan dari atasan kita, dan tentunya tidak boleh ada kesalahan apapun yang dapat menimbulkan kerugian bersama. Dalam hal ini semua orang yakin dalam hatinya tidak akan menerima karena tugasnya berat. Padahal ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, kalau tidak bisa, kita bisa bertanya sama orang yang lebih berpengalaman. Contoh, misalkan saya menjadi operator, bisa bertanya sama operator senior atau operator sebelumnya. Begitupun dengan bendahara, bisa berkolaborasi, selalu menanyakan apa kekurangan, apa kelebihan, apa yang kita tidak bisa, selalu dikomunikasikan. Soalnya dalam hal ini yang suara pola pikir bertumbuh, kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Nah, rewardnya ketika kita sudah bisa, kita tidak usah lagi merasakan beban. 8334
Nah, delapan yaitu ada dimensi profil lulusan. Mungkin yang waktu kemarin sebelum ada pembelajaran mendalam sudah ada ya Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Nah, untuk sekarang ditambah lagi jadi 8 dimensi profil lulusan. Ada apa saja? Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewargaan. Ketiga, kreativitas. Keempat, penalaran kritis. Yang kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Dan yang terakhir, komunikasi. Nah, 8 dimensi profil lulusan ini harus ada di dalam pembelajaran mendalam. Bisa dimasukkan ketika kita sedang belajar mengajar di kelas, dimasukkan pada pembelajarannya. Keimanan dan ketakwaan, seperti kita harus membiasakan peserta didik untuk melakukan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Lalu ada kewargaan, yaitu di mana kita harus mengenalkan bahwa Indonesia itu sangat luas akan budaya, suku, dan sebagainya, bahwa murid-murid harus mengenal lagu-lagu nasional dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kreativitas. Nah, di sini murid harus belajar untuk kreatif di dalam tugas mengajar, di dalam tugas-tugasnya. Seperti ketika kita memberikan tugas kelompok, nah diberikanlah kebebasan untuk berkreatif, misalnya menghias atau diberi warna sesuai dengan imajinasinya. Yaitu ada penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Ini sebetulnya seringnya Bapak Ibu sudah dilaksanakan, tetapi mungkin harus ditumbuhkan lagi atau ditingkatkan lagi di dalam pembelajaran di kelas. Next. Nah, yang ketiga ada yang selanjutnya ada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Nah, tadi sesuai dengan definisinya, prinsip pembelajaran mendalam itu yang pertama ada berkesadaran, di mana bahwa kenyamanan murid dalam belajar itu dipengaruhi. Jadi kita sebagai guru harus membuat nyaman ketika murid belajar di kelas. Jangan sampai membuat murid merasa terganggu atau merasa tidak betah ketika ada di kelas. Lalu ditumbuhkanlah fokus, konsentrasi, dan perhatian. Nah, berkesadaran di sini kita sebagai guru atau sebagai fasilitator dalam memberikan materi kepada murid bahwa harus menumbuhkan fokus konsentrasi. Bisa juga dengan memberikan ice breaking ya, kalau namanya sekarang, atau tepuk-tepuk, berbagai tepuk, ada tepuk semangat, tepuk wow, tepuk hebat, atau tepuk fokus, dan lain sebagainya. Atau bisa dengan bernyanyi, misalnya nyanyi pada hari Minggu menggunakan gerakan, supaya nantinya anak-anak bisa kembali fokus perhatiannya. Lalu ada kesadaran berpikir, lalu keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Jadi di sini murid harus berkesadaran terhadap pengetahuan atau ilmu pengalaman baru ketika berada di kelas. Yang kedua ada bermakna. Nah, di sini bermakna di sini yaitu pembelajaran harus relevan dengan kehidupan nyata. Bahwa bisa ya Bapak Ibu ketika belajar dikaitkan dengan pengalaman murid-murid, misalnya dengan adanya pertanyaan pemantik terlebih dahulu ketika sebelum belajar di kelas. Jadi murid itu tahu mana yang pengalamannya, bahwa pengalaman itu bisa dikaitkan dengan pembelajaran. Lalu keterlibatan murid dalam memecahkan masalah. Di sini bermakna di sini bahwa pembelajaran mendalam bisa kita masukkan dengan adanya problem based learning atau pemecahan masalah. Jadi murid diajak untuk bersama-sama memecahkan masalah, bahwa pembelajaran ini bisa kita selesaikan dengan caranya murid seperti apa. Lalu keterkaitan dengan ilmu lain. Jadi
bisa juga kita keterkaitan dengan ilmu yang lain. Misalnya ketika matematika, saya kelas 1 misalnya, bagian materi berhitung, saya akan berkolaborasi dengan Bu Engkan olahraga, bahwa berhitung juga bisa dikaitkan dengan ilmu lain, yaitu ketika pembelajaran olahraganya bola, misalnya berhitung bola, anak-anak diajak untuk bermain olahraganya berbola, tetapi sambil berhitung bahwa penjumlahan itu seperti ini begitu. Lalu ada menggembirakan. Nah, di sini lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas yang menarik, memotivasi dan menginspirasi untuk mencapai keberhasilan belajar. Nah, di sini pembelajaran mendalam itu perlu murid itu aktif, merasa senang dan merasa menggembirakan. Jadi kita bisa memasukkan materi dengan permainan, misalnya ketika perkalian maka dibuatlah games, atau ketika misalnya IPAS misalnya ada bermain peran, misalnya ketika di pembelajaran ekosistem. Nah, sehingga nanti di situ murid akan merasa senang dan prinsip pembelajaran menggembirakannya akan terlihat. Selanjutnya yaitu ada pengalaman belajar. Nah, di sini di dalam ada 3 pengalaman belajar. Nah, di dalam pembelajaran mendalam, bahwa pengalaman belajarnya itu ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, di sini murid itu harus dilibatkan konstruksi pengetahuan untuk memahami konsep dari berbagai sumber. Pengetahuan di fase ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Nah, di sini sebelum ke pembelajaran materi, bahwa murid itu harus memahami dulu bahwa kita itu akan belajar apa, dengan cara guru bertanya atau memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu, sehingga ketika belajar nanti sampai akhir murid tahu, oh hari ini kita akan belajar ini, seperti itu. Lalu ada mengaplikasi. Nah, pengalaman belajar menunjukkan bagaimana murid mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual yang diperoleh melalui pendalaman pengetahuan. Nah, di sini mengaplikasi yaitu pengaplikasian atau penerapannya ketika belajar yang diperoleh melalui pendalaman pengetahuan. Mengaplikasikan ini di sini sering kita di dalam RPP-nya, yaitu ketika kegiatan inti, ketika pembelajaran sudah tadi pendahuluannya, maka di intinya nanti diaplikasikan, seperti ada diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab dan lain sebagainya. Yang ketiga ada merefleksi. Nah, proses di mana murid mengevaluasi dan memaknai tindakan nyata yang telah dilakukan, melibatkan regulasi diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi cara belajar mandiri. Merefleksi di sini di dalam RPP sering kita posisikan di akhir kegiatan penutup ya. Misalnya ketika pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai, maka guru harus mengajak murid untuk mengevaluasi apakah sudah dimengerti atau belum, apakah ada yang merasa masih kesulitan atau masih bingung. Nah, guru harus merefleksikan dan bertanya ketika proses pembelajaran di kelas, ataupun bisa merefleksikan dengan perasaannya. Misalnya bagaimana perasaannya hari ini, apakah senang atau ada yang sedih, seperti itu. Jadi melibatkan regulasi dirinya. Kemudian refleksi juga bisa tadi materi ataupun perasaannya. Next, lalu yang keempatnya yaitu ada kerangka pembelajaran. Nah, ini ada praktik pedagogis, yaitu strategi pembelajaran. Kedua, kemitraan pembelajaran untuk memperkuat kolaborasi. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran menciptakan suasana yang aman. Dan yang keempat, pemanfaatan digital.
Nah, di sini kerangka pembelajarannya itu ketika kita akan membuat RPP-nya harus dimasukkan praktik pedagogis, yaitu strategi pembelajaran. Mungkin sebetulnya sama saja ya Bapak Ibu, ketika membuat RPP, ketika bertilas dengan dengan kurikulum merdeka sama saja, tetapi yang membedakannya itu hanya nama-namanya saja. Misalnya mungkin di dalam pembelajaran mendalam, strategi pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada identifikasi muridnya seperti apa, kemudian ada materi yang disampaikannya apa saja, seperti itu, tetapi hanya nama-namanya saja. Next slide. Peran guru. Nah, di sini di dalam pembelajaran mendalam, peran guru itu sangat berperan penting ya untuk menyusun pembelajaran yang konseptual dan kolaboratif, kemudian menjadi fasilitator dalam proses berpikir kritis dan reflektif, kemudian menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Jadi peran guru di sini sangat penting ya ketika pembelajaran mendalam, yaitu membuat murid merasa nyaman, menyenangkan, dan menggembirakan ketika belajar di kelas. Nah, untuk terakhir, lanjut. Yang tadi rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam, ketika mungkin dulu RPP yang sekarang ditambah menjadi RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam. Di sini sama saja ya Bapak Ibu isinya, tetapi yang harus ada yaitu identifikasi murid, desain pembelajaran, pengalaman belajar, kemudian ada asesmen. Mungkin sebetulnya sudah ya Bapak Ibu sudah kita praktekkan, tetapi mungkin nama-namanya saja yang berubah untuk saat ini. Asesmen itu ada dua ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Baik, untuk kesimpulannya, jadi pembelajaran mendalam atau deep learning itu bukanlah sebuah kurikulum, melainkan sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep secara mendalam dan menyeluruh. Pembelajaran mendalam sama halnya dengan pendekatan UBD, TARL, berdiferensiasi, dan CRT. Nah, kurikulum adalah apa yang diajarkan, seperti ada matematika, sains, sejarah. Sedangkan pembelajaran mendalam adalah bagaimana konten tersebut diajarkan agar menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan tahan lama. Jadi pembelajaran mendalam itu isinya ketika kita akan mengajar di kelas, bukan kurikulumnya yang baru, seperti itu. Next. Baik. Mungkin pemaparan materi atau sharing dari pelatihan kemarin dicukupkan sekian. Apabila ada yang mau ditanyakan, enggak Bapak Ibu? Apabila ada yang silakan Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Jika ada yang belum jelas, syukur-syukur tak akan jelas, upami tak akan jelas lah, jadi tiasa diajak sasarakan. Sinaran deui mun aya patalosan ge mudah-mudahan tiasa diwaler, upami teu tiasa diwaler kecuali pilarian walerana sasarakan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan, memaparkan dan sosialisasikan tentang pembelajaran mendalam. Setelah saya mengikuti apa yang barusan dijelaskan, menurut saya secara pribadi ini ya, tentang pembelajaran mendalam ini merupakan bagaimana cara kita memotivasi siswa. Pada intinya seperti itu mungkin ya, sehingga siswa dapat berubah dari mindset yang lama ke mindset yang baru, yang tadinya mungkin ditanya juga susah untuk menjawabnya, malu ya, kemudian bisa berubahnya si anak itu menjadi bisa dalam tanya jawabnya gitu. Nah kemudian tentu saja di dalam hal ini ada beberapa yang harus terlibat di dalam pembelajaran mendalam atau memberikan motivasi bagi siswa sehingga siswa dapat berubah di dalam pembelajarannya. Yang pertama adalah tentu saja yang orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri tentu saja ini harus memberikan motivasi kepada anaknya, bagaimana anaknya supaya dapat berubah dari yang tadinya malas belajar kemudian bisa berubah, bisa menjadi lebih atau bisa belajar di rumah dan di sekolahnya lebih baik lagi. Kemudian beliau juga di sekolah. Nah ini tentu saja tugas guru untuk memotivasi siswa bagaimana cara agar anak itu bisa belajar lebih baik lagi, tidak malu-malu lagi. Seperti contoh saja yang kecil, misalnya ketika anak itu disuruh menjadi petugas upacara ya. Nah itu, coba kamu jadi petugas upacara, alif isin. Nah, tidak isin berarti ada apa yang sebenarnya dalam diri anak tersebut. Nah itu ya, apakah dia itu merasa tidak mampu untuk menjalankan sebagai petugas upacara? Canggih naon disebut tetiasanya, alifah tetiasa, padahal belajar juga belum. Yang selanjutnya dalam pembelajaran juga sama, di kelas juga sama seperti itu. Ketika si anak disuruh belajar ini, belajar matematika, belum apa-apa sudah hesek. Kadang-kadang karena misalnya takut dengan salah satu pelajaran misalnya matematika, kadang-kadang ada anak yang sampai tidak masuk sekolah. Misalnya besok kalian hafalkan perkalian 8 misalnya. Nah ternyata besoknya ada anak yang tidak sekolah. Nah, itu mungkin karena dia belum bisa, kemudian tidak ada motivasi dari dalam dirinya untuk belajar, sehingga pada keesokan harinya ditanya ketika sekolah, ditanya masih belum bisa saja, bahasa belum bisa. Ternyata dari dalam anak itu tidak mau belajar, sebab tidak ada perubahan dalam dirinya. Ketika beberapa kali disuruh menghafalkan itu, ternyata masih belum bisa. Nah, oleh sebab itu yang saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi permasalahan anak yang seperti ini? Mungkin ada solusinya gitu ya. Misalnya tadi Reno secara sederhana disuruh jadi petugas upacara, padahal dia itu kalau betul-betul dia latihan, dia mau dan ketika dilatih dia guru pasti bisa. Tapi sebelum dari jauh sebelumnya dia sudah menyatakan alifah tetiasa ya. Itu dipaksa-paksa kekeh alif mundurnya sampai ketika anak keluar dari sekolah keluar dari kelas 6, ada yang belum pernah sama sekali menjadi petugas upacara, sebab mereka itu ya seperti itu jawabnya tetiasa, padahal diajari acan. Nah itu saja mungkin bagaimana cara memotivasi ya anak tersebut supaya bisa melaksanakan apa yang diberitakan oleh guru. Kemudian bagi guru itu sendiri tentu saja ini harus ada keinginan dari dalam dirinya sendiri ingin berubah. Kalau misalnya tidak ada keinginan dari dalam dirinya sendiri,
sendiri sulit. Begitu juga anak sama mungkin ya. Anak juga tentu saja kalau tidak ada keinginan dari dalam dirinya sendiri mungkin tidak akan berubah. Nah, bagaimana cara memotivasi anak katanya supaya bisa berubah? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya yaitu bagaimana memotivasi anak atau peserta didik supaya lebih berani lagi ketika diminta untuk menjadi petugas upacara atau pelajaran di kelas untuk lebih berani lagi seperti itu ya Pak. Baik, saya izin menjawab. Menurut saya, ketika kita ingin memotivasi peserta didik yaitu dengan cara memberikan dukungan terlebih dahulu. Jadi berikan dukungan kepada anak bahwa ayo kita belajar untuk tugas upacara, bahwa kamu itu bisa, bahwa kamu itu mampu untuk melakukannya. Sama ibu, misalnya atau sama bapak nanti akan diajarkan bagaimana caranya. Kalau misalnya anaknya tetap mau, bahwa kita harus terus memberikan dukungan, karena ketika anak yang mungkin di rumahnya jarang diberikan dukungan atau motivasi, maka kita sebagai gurunya ketika di sekolah harus memberikan dukungan dan berikan juga pujian, bahwa nanti kalau misalnya mau upacara hari ini misalnya, di hari ini sama ibu bahkan nilai pendidikan Pancasilanya menjadi misalnya 90 kemudian atau diberikan juga reward misalnya, nanti sama ibu akan diberi misalnya permen atau apa. Ketika anak sudah ada dukungan reward misalnya dukungan seperti itu, maka anak akan mulai termotivasi. Dan juga misalnya ketika teman-temannya ya selalu isinan misalnya kayak suka ada temannya yang memberikan tidak memberikan dukungan, bahkan malah menjatuhkan motivasinya. Maka kita sebagai guru harus menempatnya bahwa itu tidak. Ayo kita beri dukungan. Pasti bisa. Kalau kamu misalnya bisa, maka teman kamu juga pasti bisa, seperti itu. Mungkin akan ditambahkan oleh para Terima kasih buat Devita yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Didik. Sudah betul jawaban dari Bu Devita. Masya Allah, ternyata speechless Pak, speechless kan? Abdi sang Bu Devita membenarkan sakieu ibu bapak guru sadaya nama pola pikirna menyerapna langkung-langkung ti abdi gitu. Masya Allah, luar biasa. Yang seperti tadi Pak Didik tanyakan, bagaimana caranya untuk mengatasi anak yang seperti itu. Seperti yang sudah tadi saya bilang, ketika anak tumbuh dewasa berkembang itu yakin pasti berbeda-beda. Semua anak tidak bisa disamakan, semua anak tidak bisa dituntut, semua anak tidak bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita sebagai guru maupun orang tuanya. Dalam hal ini, salah satu cara untuk mengatasi anak yang seperti itu, kita cari tahu dulu, observasi lamun jeung dokter mah saur paripaosna didiagnosa heula. Naha urang kali eta alimun jantan petugas upacara. Salah satu contohnya ketika anak tersebut misalkan sudah kita tanya orang lain semuanya mau, hanya dia sendiri misalkan yang tidak mau. Ada beberapa faktor yang ada yang bisa dilihat. Salah satunya bentuk dukungan dari orang tua, betul.
Dukungan dari orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pola pikir anak tersebut. Yang kedua, bisa jadi anak tersebut mempunyai tekanan dari teman sebayanya. Yang namanya di kelas biasanya murid selalu ada yang namanya berlomba-lomba. Dia ingin menjadi petugas upacara, tetapi bisa jadi ada anak yang lain yang bilang atau yang kasar nama mematahkan semangatnya, cicing mana mau bisa kedua kita mah kurang, bisa jadi seperti itu. Dukungan dari orang tua dan guru yang ada di sekolah sangat berpengaruh, terutama terhadap pola pikir murid tersebut. Salah satu caranya, setelah didiagnosa, dicari tahu kenapa anak tersebut, biasanya kita sebagai guru harus berkolaborasi atau mengkomunikasikan dengan atasan kita, Pak, dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite. Beberapa permasalahan terkadang bisa kita selesaikan sendiri di kelas, tetapi ada juga beberapa permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, harus melibatkan beberapa unsur. Salah satunya yang tadi, Pak, ada orang tuanya yang di rumah, ada atasan kita. Setelah kita berdiskusi, mencari solusi terbaik, kita bisa menemukan apa yang menjadi permasalahan anak tersebut sehingga tidak mau menjadi petugas upacara di sekolah. Mungkin seperti itu, Pak, jawaban dari kami. Mudah-mudahan untuk jawabannya tidak puas, sehingga kita bisa sama-sama mencari jawaban yang benar dan belajar kembali. Mungkin masih ada yang dipertanyakan, Pak? Yang lainnya? Kalau tidak, terima kasih. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya izin bertanya, Bu Devita dan Tani, kan di dalam kelas itu tentunya anak itu berbeda-beda ya. Dalam menangkap pembelajaran, dalam gaya belajarnya juga tentu berbeda-beda. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana strategi pembelajaran mendalam itu dapat dapat mengajarkan kemampuan anak supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai gitu. Meskipun anak-anak berbeda, tapi strateginya itu seperti apa supaya anak itu semuanya bisa, setiap tujuan pembelajaran itu bisa dicapai oleh semua anak. Gitu. Dan terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana pembelajaran mendalam ini bisa kita terapkan di kelas, melihat murid-muridnya itu berbeda-beda, seperti itu mungkin ya. Sebetulnya ketika kita akan membuat rencana pembelajaran mendalam, yang betulnya itu akan prosesnya itu sebetulnya lama sekali ya. Sebetulnya di sini ada kita itu mengobservasi dulu atau memberikan instrumen, memberikan refleksi awal dulu kepada setiap murid, bahwa murid itu sebetulnya suka gaya belajarnya itu seperti apa. Misalnya ada yang suka video, atau yang suka mendengarkan cerita, atau menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Sebetulnya di dalam pembelajaran mendalam itu harus seperti itu dulu. Proses pembelajaran yang seharusnya yang sebetulnya membuat refleksi awal di dalam pembelajaran. Jadi ketika kita akan membuat rencana pembelajaran, akan terlihat bahwa misalnya si A senangnya dengan media video, atau si B misalnya senang atau gaya belajarnya yaitu visual, atau hanya gambarnya saja, atau teks saja, seperti itu. Jadi ketika kita akan belajar, maka akan
akan membuat RPPM akan terlihat dan akan bisa kita aplikasikan ketika di kelas bahwa oh kita akan membuat pembelajarannya itu berdiferensiasi, berbeda-beda setiap kelompok diberikan tugas sesuai dengan gaya belajar. Misalnya kelompok A melalui video diberikan tugasnya, kelompok B nanti bermain peran karena dia sukanya aktif bergerak. Jadi sebetulnya untuk pembelajaran mendalam itu prosesnya sebetulnya sangat panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi mungkin kita bisa melihat atau di dalam pembelajaran sehari-hari bisa dilihat dulu, oh gaya belajar anaknya ada yang suka ini, ada yang suka seperti itu, bisa dilanjut sama Pak Roni. Terima kasih untuk Bu Devita dan juga Bu Nisa. Sedikit menambahkan, hanya sedikit saja. Salah satu dalam pengambilan strategi pembelajaran di kelas dikarenakan murid yang ada di kelas itu berbeda-beda, yaitu dengan melihat, menanyakan, mencari tahu kemampuan awal dari murid tersebut ketika berada di lingkungannya masing-masing. Kenapa harus di lingkungannya masing-masing? Ketika di sekolah kita terbatas dengan namanya waktu. Ketika di rumah dia bisa bersosialisasi, dia bisa bercengkerama dengan keluarga. Kenapa ke situ? Salah satu yang sangat menentukan dalam pemilihan strategi pembelajaran yaitu karena murid tersebut belum tahu awal yang dia ingin pelajari dan juga pengalaman yang dia pernah lakukan. Contoh, salah satu murid ingin belajar menonton video, murid lainnya ingin belajar dengan berkeluar, dengan melihat dan juga mendengar, atau juga murid lainnya misalkan, Pak, saya mah ingin hanya menulis saja. Seperti yang tadi Bu Devita jelaskan, kita bisa mencari atau memakai strategi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa berdiferensiasi? Karena bisa memfasilitasi semua murid yang keinginannya berbeda. Nah, tapi ada kelemahan juga dalam hal ini. Kelemahannya apa? Dalam pemilihan strategi pembelajaran mendalam, salah satu faktor utamanya tetap berada pada diri anak tersebut sendiri. Ketika anak mau belajar, pasti dia bisa merasa nyaman, pasti dia ingin mengikuti. Tetapi ketika anak tersebut tidak mau belajar, mau kita seperti apapun cara mengajarnya, tetap tidak akan masuk. Jadi yang pertama harus menumbuhkan pola pikir terhadap anak tersebut, membuat anak tersebut nyaman di kelas, membuat anak tersebut ingin melakukan pembelajaran, dan juga memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk mencari atau berekspresi sesuai dengan keinginannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya kembali? Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya dan juga sudah menyimak pemaparan materi atau share materi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf masih kesalahan kata dan penjelasannya. Terima kasih lagi. Saya cukupkan sekian untuk sharing pembelajaran mendalam ketika saya pelatihan di SDN 2 Cijulang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada pemateri yang tadi telah menyampaikan dengan begitu luar biasanya. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kedua pemateri. Dan juga terima kasih juga kepada peserta rekan guru yang telah menyimak dan telah mengajukan pertanyaan sehingga presentasi ini menjadi lebih hidup. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama tentunya mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menerapkannya, kita bersama-sama menggunakan metode tersebut untuk kegiatan proses pembelajaran di kelasnya masing-masing sehingga pada akhirnya kita bisa menghasilkan output yang berkualitas. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan kita hari ini ada dalam ridho Allah dan tentunya kita semua mudah-mudahan diberikan keberkahan atas apa yang kita lakukan hari ini. Mungkin sebagai penutup itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.